Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Asri Apriani. Saya dari kelas Karyawan E, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 di kampus Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai supervisi pendidikan Islam. Jadi, apa sih supervisi pendidikan itu? Supervisi adalah kegiatan perbaikan dalam sebuah institusi, seperti pengembangan KBM atau kegiatan belajar mengajar yang baik, untuk mendorong dan mengarahkan agar nantinya lebih efektif dalam membantu tercapainya sebuah tujuan pendidikan. Orang-orang yang melakukan pelaksanaan supervisi ini biasanya disebut dengan supervisor. Lalu, apa fungsi dari supervisi pendidikan? Yang pertama, untuk mengkoordinasi semua usaha sekolah, seperti usaha dari tiap guru. Jadi guru ini menjelaskan dan menyampaikan ide serta gagasannya dan materi pelajaran menurut pandangannya ke arah peningkatan. Usaha-usaha yang bersifat individu tersebut perlu dikoordinasikan dan itu termasuk fungsi dari supervisi. Kemudian, usaha dari sekolah. Sekolah menentukan atau membuat sebuah kebijakan, merumuskan tujuan-tujuan atas setiap kegiatan di sekolah, termasuk program-program sepanjang tahun, program bulanan, atau program harian serta mingguan. Dan perlu adanya koordinasi yang baik. Kemudian ada usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan setiap guru. Setiap guru pasti ingin bertambah dan terus berkembang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, guru harus terus-menerus mengikuti kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan, dan sebagainya. Mereka berusaha meningkatkan diri agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang merupakan tugas dari supervisi. Kemudian yaitu memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Salah satu dari fungsi supervisi adalah melatih dan memperlengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan di sekolah. Kemudian ada memperluas pengalaman dari guru-guru. Supervisi harus dapat memotivasi para guru-guru untuk mau belajar dari pengalaman yang ada agar nantinya pendidikan menjadi jauh lebih baik lagi. Keenam yaitu menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Seorang supervisor harus bisa memberikan stimulus pada guru-guru agar tidak hanya berdasarkan instruksi atasan saja, tapi mereka perlu berlakunya aktif dan juga kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Ketujuh, memberikan fasilitas dan juga penilaian secara berkala. Penilaian ini harus dilakukan secara menyeluruh dan kontinu agar nantinya dilakukan evaluasi dengan tujuan pendidikan yang lebih baik. Kedelapan yaitu menganalisis situasi belajar mengajar. Kira-kira ada permasalahan apa saja nih dalam kegiatan pembelajaran agar nantinya bisa dapat dievaluasi. Kesembilan yaitu memberikan pengetahuan dan juga keterampilan kepada para anggota staf untuk memberikan dorongan dan juga stimulus dan membantu para guru agar dapat mengembangkan pengetahuannya dan juga keterampilannya dalam kegiatan belajar dan juga mengajar. Kemudian yang terakhir ada memberikan wawasan yang luas dan integrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan belajar para gurunya. Jenis-jenis supervisi. Yang pertama, ada supervisi umum. Supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan, perlengkapan sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, ada supervisi pengajaran. Supervisi pengajaran adalah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi, baik personal maupun material, yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga, ada supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan belajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional.
Manfaat dari supervisi pendidikan, yaitu terciptanya mutu sekolah yang jauh lebih baik karena dilakukan evaluasi secara terus-menerus agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan. Untuk melihat mana tenaga kependidikan yang bertanggung jawab. Jika tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka akan dilakukan mutasi, demosi, apalagi pemecatan terhadap petugas sekolah yang tidak beres. Lalu, bagaimana supervisi dalam perspektif agama Islam? Supervisi pendidikan dalam perspektif hadis Nabi berkaitan dengan prinsip supervisi tersebut. Yang pertama, yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab terhadap amanah sebagai seorang pemimpin. Dalam supervisi pendidikan dikenal dengan prinsip akuntabilitas, yakni segala sesuatu yang ditugaskan pada seorang pendidik atau supervisor, termasuk amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun amanah dari orang tua peserta didik yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, yang artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Maka sebaik mungkin menjalankan tugas yang telah diamanahkan dengan baik. Yang kedua yaitu edukatif, korektif, integritas, kredibilitas, serta objektivitas. Peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan memperhatikan dan melaksanakan planning, berpenampilan wibawa, memahami karakteristik setiap anak atau setiap peserta didik, pemberian evaluasi terhadap peserta didik, dan menjalankan kerjasama dengan orang tua peserta didik serta masyarakat setempat. Prinsip supervisi pendidikan Islam sama dengan prinsip supervisi pendidikan pada umumnya, ditambah dengan jujur, amanah, menjunjung tinggi keadilan, serta bertanggung jawab. Tanpa adanya kaidah tambahan tersebut, maka ciri khas supervisi pendidikan Islam tidak akan tampak lagi dan imbasnya akan sama seperti supervisi pendidikan pada biasanya. Lalu, apa saja prinsip dalam supervisi pendidikan? Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah memiliki ciri-ciri yaitu kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam pernyataan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar. Maka untuk memperoleh data tersebut diperlukan alat perekam data seperti angket, observasi, dan percakapan pribadi maupun wawancara. Kemudian, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan juga kontinu. Kedua, ada prinsip demokratis. Prinsip demokratis yaitu prinsip yang menjunjung tinggi asas-asas musyawarah dengan penuh rasa kekeluargaan yang kuat. Ketiga, ada prinsip kerjasama. Kesadaran untuk bekerja sama dalam suasana kekeluargaan merupakan orientasi sosial Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kerjasama dalam kebaikan atau beramal saleh adalah kewajiban yang diatur oleh hukum Islam. Yang keempat, ada prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitasnya. Jikalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, tentram, bukan dengan cara yang menakutkan. Supervisi juga harus berpegang teguh pada Pancasila, yang merupakan prinsip asasi dan merupakan landasan utama dalam melaksanakan tugas serta kewajiban. Agar nantinya para guru dapat melaksanakan tugas dengan maksimal dan hati yang menyenangkan. Sasaran supervisi pendidikan. Sasaran supervisi pendidikan yaitu supervisi terhadap kegiatan yang bersifat edukatif, meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, dan evaluasi atau penilaian. Kemudian ada supervisi terhadap kegiatan yang bersifat teknis administratif, yaitu meliputi administrasi personal, administrasi material, administrasi keuangan, administrasi laboratorium, administrasi perpustakaan, dan administrasi pesantren atau madrasah yang lainnya. Macam-macam pendekatan dalam supervisi pendidikan.
Yang pertama, ada pendekatan direktif atau pendekatan secara langsung. Pendekatan direktif di sini, supervisor memberikan arahan secara langsung, sehingga pengaruh pelaku supervisor lebih dominan. Karena itu, supervisor harus benar-benar mempersiapkan dirinya sendiri dengan cara membekali ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan supervisi pendidikan. Yang kedua, yaitu kebalikannya ada pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif ini, guru menjadi sentral yang menentukan perbaikan pada dirinya sendiri. Supervisor hanya membantu para guru, mendorong guru agar mampu mengembangkan kemampuannya dan juga kreativitasnya. Adapun langkah-langkah pendekatan non-direktif yaitu dengan mendengarkan, memberikan penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif yang merupakan gabungan dari pendekatan direktif dan juga non-direktif. Pada pendekatan ini, supervisor dan guru bersama-sama bersepakat untuk membuat struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Pendekatan kolaboratif ini menggunakan komunikasi dua arah. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai supervisi pendidikan Islam. Bagaimana, apakah teman-teman sudah paham? Semoga dapat bermanfaat ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.